Sahabat SJP, kita berjumpa lagi. Kali ini saya melaporkan kejadian, begitu ya. Kejadian dari event yang namanya Floriade 2002, event festival taman sedunia yang diselenggarakan satu kali dalam 10 tahun. Menariknya adalah banyak bunga-bunga bermekaran. Saya teringat apa yang ditulis oleh Raja Salomo di dalam apa yang ditulis sama Tuhan Yesus dikatakan di dalam Matius 6. Salomo dalam segala keindahannya, dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah dari bunga yang Tuhan ciptakan. Kali ini topik yang akan saya bicarakan terkait dengan sebuah pertanyaan terkait mengapa pendidikan Indonesia tertinggal 128 tahun. Saya tidak pernah bisa memahami dari mana angka cantik 128 tahun ini, gitu ya. Tetapi sebagian besar penjawab di Quora menyatakan bahwa kemungkinan besar ini mengindikasikan perbedaan yang cukup jauh, gitu ya. Maka angkanya jadi cantik 128 tahun. Kalau kita bandingkan, gitu ya, pendidikan di Indonesia dengan misalnya pendidikan di negara maju, negara di Eropa, di Amerika misalnya, atau di Australia, memang kita sebenarnya tertinggal. Tetapi ketika kita bicara tentang pendidikan di negara-negara terbelakang, misalnya negara-negara di Afrika, misalnya, kita lebih maju, gitu. Jadi mana yang akan kita lihat, gitu ya? Kita mundur atau kita maju? Dan itu yang akan kita bicarakan hari ini. Artinya hal-hal apa yang kita bisa kerjakan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia? Ketika kita bicara tentang kemunduran atau kemajuan sebuah pendidikan, maka nilai menjadi salah satu yang kita bisa perhatikan. Dan banyak orang masih berpikir bahwa pendidikan itu urusannya adalah nilai. Jadi meraih nilai yang baik tanpa memahami ilmunya adalah sesuatu yang kita perhatikan sekarang ini cukup marak di Indonesia khususnya. Akibatnya berbagai les tambahan diberikan kepada anak, kepada siswa supaya bisa meraih nilai yang baik. Sekedar meraih nilai yang baik supaya bisa masuk sekolah yang dianggap baik, gitu ya. Karena masuk sekolah menggunakan nilai juga, gitu. Dan itulah yang juga terjadi di Finlandia saat ini. Artinya ada banyak lembaga bimbingan belajar yang muncul, gitu ya, yang memberikan les gratis, tutorial kepada siswa-siswa di Finlandia supaya mereka bisa masuk ke sekolah yang dianggap berkualitas seperti itu. Walaupun secara umum semua sekolah berada pada level yang sama, dan biasanya yang terjadi para pengajarnya adalah para pensiunan guru. Jadi setelah mereka pensiun, mereka membentuk semacam grup tutorial, grup les-lesan begitu, bimbingan belajar yang membimbing anak-anak supaya mereka bisa meraih nilai yang lebih baik. Pertanyaannya adalah, ketika kita fokus pada nilai saja tanpa memperhatikan penguasaan ilmunya, tanpa memperhatikan pemahaman materinya, maka sebenarnya disitulah kita mengalami sebuah kemunduran. Bagian kedua yang ingin saya sampaikan terkait dengan kemunduran pendidikan di sebuah negara adalah terkait dengan bagaimana orang tua mengatur sekolah. Karena ada satu asumsi, gitu ya, ada satu anggapan bahwa orang tua itu ikut membayar gaji guru melalui SPP yang dibayarkan kepada sekolah. Sehingga merasa bahwa guru adalah pegawainya orang tua, guru adalah karyawan orang tua, guru adalah bawahannya orang tua yang bisa diatur. Hal ini terjadi ketika siswa mendapatkan nilai yang buruk dalam sebuah ujian misalnya, kemudian orang tua datang ke sekolah, marah-marah kepada guru di sekolah, marah kepada kepala sekolah, mungkin mengancam ini dan sebagainya. Menurut saya ini adalah sesuatu yang tidak pas begitu. Kenapa? Karena urusan pendidikan sudah diberikan kepada sekolah, dan sekolah memang berusaha memberikan yang terbaik. Permasalahannya adalah ketika ada campur tangan, atau dalam bahasa kerennya begitu ya, ada intervensi dari orang tua terhadap manajemen sekolah, maka kita akan punya satu kecenderungan yang menganggap bahwa
guru itu tidak penting perannya. Guru itu sekedar pelengkap. Guru itu apa ya? Semacam objek penderita begitu. Ini yang saya tidak suka mestinya. Dan secara umum biasanya terjadi sekolah-sekolah swasta. Sekolah swasta dan gitu ya, dan sekolah swasta yang biaya SPP-nya uang sekolahnya cukup tinggi. Dan ini menjadi sebuah keprihatinan tersendiri karena ketika orang tua mengetuk sekolah, maka sekolah tidak punya independensi, kebebasan dalam mengelola sekolahnya. Hal berikutnya yang menurut saya penting terkait ketika kita mengevaluasi kemajuan sistem pendidikan sebuah negara adalah apakah ada perlombaan gitu ya dari orang tua, perlombaan untuk menyekolahkan anaknya sedini mungkin. Jadi ini begini, makin dini seorang anak masuk sekolah, maka itu menang gitu. Karena ketika seorang anak masuk sekolah di usia yang lebih dini, maka dia akan menyelesaikan sekolahnya juga lebih dini. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan orang tua karena dianggap sebagai wah anaknya pandai gitu ya, karena bisa sekolah bersama dengan mereka yang sudah lebih tua usianya. Dan situasi seperti ini menjadi situasi yang tidak jelas gitu ya, terutama di sekolah-sekolah swasta ketika sekolah pun menawarkan gitu, ketika ada anak yang usianya kurang gitu ya, maka orang tua pun rela membayar kompensasi selisih usia berdasarkan bulannya. Sebagai sebuah catatan, di Finlandia yang dianggap memiliki sistem pendidikan yang terbaik di dunia, mensyaratkan usia 7 tahun untuk masuk ke SD. Jadi tidak ada tawar-menawar ketika usianya belum 7 tahun berdasarkan tahun kelahiran, maka anak tidak bisa masuk ke sekolah. Sebenarnya menurut saya setuju gitu ya, seorang anak masuk di sekolah pada maksudnya belajar bersama-sama dengan rekan sebayanya. Itu cukup penting. Teman saya yang menekuni ilmu pendidikan bercerita bahwa ketika seorang anak berusia 7 tahun, maka secara umum kemampuan untuk mengenali pola sudah lebih baik, sehingga mereka bisa belajar membaca, belajar berhitung matematika dengan lebih baik juga. Ketika kita bicara tentang kemajuan sistem pendidikan di sebuah negara, hal yang juga terkait itu adalah masalah kurikulum. Jadi pergantian kurikulum itu cukup rumit menurut saya, dan saya tidak tahu secara detail bagaimana proses perubahan kurikulum di Indonesia juga di Finlandia hingga hari ini. Tetapi di dalam bayangan saya, ketika sebuah sistem pendidikan itu punya kurikulum, misalnya wajib belajar 9 tahun, maka seharusnya setidaknya kurikulum ini dievaluasi setelah 9 tahun. Jadi menunggu satu generasi itu menyelesaikan konsep pembelajaran mulai dari kelas 1 hingga misalnya kelas 9. Jadi mau dilihat bagaimana keberhasilan proses pendidikan yang terjadi sehingga kita bisa mengevaluasi dengan lebih baik lagi. Di Indonesia ada sebuah pemeo gitu ya, sebuah sindiran mengatakan ganti menteri, ganti kurikulum. Ya, karena memang sepertinya itu yang terjadi. Kalau kita perhatikan perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia selama ini, menurut saya hanya berkisar perubahan urutan materi yang dipelajari. Dan menurut saya ini bukan menyentuh pada satu poin yang esensial, yang penting. Karena tidak membicarakan mengenai proses yang harus terjadi. Kalau toh bicara mengenai proses, maka sebenarnya persiapan yang harus dikerjakan oleh guru pun bukan sebuah persiapan yang benar-benar dapat membuat siswa belajar dengan baik gitu. Saya setuju guru diberikan kebebasan, diberikan independensi, tetapi tidak dipersiapkan dengan baik, itu yang akan menjadi masalah. Berikutnya, kalau kita bicara tentang sistem pendidikan maju atau mundurnya, kita bicara tentang sistem ranking yang masih marak di Indonesia. Dan banyak sekolah menggunakan sistem ranking ini untuk mendongkrak gitu ya, atau memberikan siswa itu semangat untuk belajar. Pertanyaannya, benarkah demikian? Apakah memang
siswa yang diiming-imingi dengan sistem ranking ini akan bisa belajar lebih baik seperti itu. Menurut saya adalah sistem ranking cenderung membuat siswa itu didorong menjadi ahli di semua bidang yang sesungguhnya menurut saya tidak masuk akal gitu ya. Kenapa? Karena pada titik tertentu nanti siswa harus memilih. Bukankah ketika mereka belajar di SD semuanya umum, SMP masih umum. Ketika masuk di SMA mereka harus memilih IPA, IPS, bahasa dan sebagainya. Ketika mereka masuk di IPS misalnya, nanti mereka juga akan memilih bidang apa yang akan ditekuninya ketika mereka kuliah. Jadi di dalam jangka panjang menjadi ahli di semua bidang tidaklah relevan, sehingga sistem ranking ini hanya bertahan pada tingkat yang sangat sementara saja. Dan menariknya adalah tidak semua peraih ranking adalah siswa yang punya kontribusi secara sosial di sekolah. Ini sangat menarik. Kenapa? Karena rata-rata mereka disibukkan dengan belajar, disibukkan dengan les itu dan sebagainya, sehingga mereka melupakan hubungan sosial dengan teman-temannya, sehingga kontribusi sosialnya di sekolah juga cukup kurang. Bagian berikutnya yang menjadi keprihatinan saya terkait dengan sistem pendidikan di Indonesia adalah belum dihargainya profesi seorang guru. Jadi kalau kita melihat guru-guru di kota besar memang sepertinya tidak ada masalah. Tetapi ketika kita melihat guru di kota kecil, di daerah terpencil, pelosok begitu ya, kita bisa melihat bahwa pergumulan menjadi seorang guru adalah sesuatu yang cukup besar. Dan menurut kabar yang saya dengar dari rekan-rekan sesama penulis Quora yang aktif di ranah pendidikan juga, disampaikan bahwa program PPPK yang sekarang ini digalakan sebagai pengganti CPNS belum menjadi solusi yang tepat gitu ya. Jadi saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya akan hal ini. Tapi di Indonesia ada sebuah paradoks pendidikan, yaitu banyak orang menginginkan pendidikan yang baik, tetapi menyayangkan jika ada siswa yang termasuk cerdas yang memilih menjadi seorang guru. Dan kita perlu menyadari, perlu memahami juga bahwa setiap penyandang SPD, sarjana pendidikan, yang lulus dari Fakultas Ilmu Pendidikan bukanlah seorang yang memang bisa mengajar dan bisa menjadi guru. Mereka hanya ahli gitu ya, menguasai ilmu pendidikan, tetapi bukan dalam arti bisa mengajar dengan baik. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita sadari bersama. Kemudian ada proses yang cukup panjang ketika kita bicara tentang rekrutmen guru, karena ya bagaimanapun juga negara kita masih membutuhkan banyak guru. Dan oleh karena itu sumbangsih gitu ya buat dari setiap siswa yang punya potensi cukup besar dan cukup dinantikan. Dalam pandangan saya, sebenarnya ketertinggalan pendidikan di Indonesia ini dapat diperbaiki. Tidak ada kata terlambat untuk mulai sesuatu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa saling bergandengan tangan, bagaimana kita bisa saling menolong, berjalan beriringan gitu ya, untuk bisa memperbaiki situasi yang ada. Perlu ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Misalnya, sebagai orang tua gitu, kita perlu mengubah gitu ya, pandangan terkait dengan masalah nilai. Bagaimana orang tua yang ingin mengendalikan sekolah ini gitu bisa menyadari bahwa guru perlu sebuah independensi, perlu sebuah kebebasan untuk berekspresi, bisa mengajar siswanya. Bagaimana pandangan orang terkait dengan ranking. Pandangan orang tua perlu diubah juga terkait dengan menyekolahkan anak masukkan ke sekolah di usia yang lebih muda. Dan bagaimana orang tua ini bisa juga menghargai guru. Bagaimana guru dan sekolah? Sistem ranking, nilai, usia masuk sekolah, kita mesti perbaiki. Supaya apa? Supaya kita ini bisa benar-benar mempersembahkan sebuah sistem pendidikan yang benar-benar gitu ya, berkualitas. Dan terakhir, para pengambil kebijakan setidaknya perlu memikirkan proses terbaik untuk bisa memikirkan proses bagaimana menjadi guru, proses bagaimana pergantian kurikulum dapat berjalan dengan mulus, dan itu kita persembahkan buat siapa?
buat generasi penerus bangsa ini. Dari Floriade 2002 di kota Almere, Sekretaris Bidang Pendidikan menyampaikan informasi terkait dengan ketertinggalan sistem pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa.